manajemen malam. Saya akan membahas tentang PT atau perseroan terbatas. Yang pertama ada pengertian PT. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lembar saham yang menjadi modal pembentukan perseroan terbatas bisa diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan tersebut. Biasanya, perusahaan terbatas atau PT ini dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih dengan modal kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akte perusahaan. Lalu, akte tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu badan usaha perseroan terbatas atau PT. Ciri-ciri perseroan terbatas itu PT didirikan untuk mencari keuntungan. PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dibuat dan obligasi. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen, dan direksi adalah pemimpin utama perusahaan. Jenis-jenis perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, perseroan terbatas terbuka atau yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau Initial Public Offering atau IPO, karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Contohnya PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk, PT Perusahaan Gas Negara atau Persero Tbk, dan lain-lain. Yang kedua, PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT Tbk, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Contohnya, perusahaan PT tertutup adalah Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, Lipo Group, dan lain-lain. Yang ketiga, PT kosong. PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Contohnya dari perusahaan PT kosong adalah PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Asian Biskuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, PT Bayur Air, dan lain-lain. Yang keempat, PT domestik. PT domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Yang kelima, PT perseorangan. PT perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal, di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang keenam, ada PT asing. PT asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negeri lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku
berlaku dalam negara tersebut. Tetapi jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri. Selanjutnya ada modal perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas itu yang pertama modal dasar. Modal dasar adalah modal perusahaan PT yang sudah ditentukan dengan seberapa besar perusahaan tersebut. Nantinya modal ini akan menentukan skala perusahaan, apakah PT dengan skala kecil, sedang, atau besar. Yang kedua ada modal yang ditempatkan. Biasanya badan usaha terbentuk dari beberapa pihak yang mana setiap pihak tersebut akan menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan. Jadi, jenis modal ini akan mengacu pada jumlah modal yang diberikan oleh para pemegang saham perusahaan. Berdasarkan pasal 33 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, total jumlah modal yang harus ditempatkan adalah minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Yang ketiga, modal yang disetorkan. Modal ini adalah sumber keuangan perusahaan PT yang disetorkan oleh para pemilik saham. Jenis modal ini diklaim sebagai sumber dana yang sangat nyata. Seluruh total modal yang harus disetorkan oleh para pemegang saham minimal harus 25% dari modal dasar. Artinya, jumlah modal yang disetorkan nanti harus sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemilik perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas atau PT. Kelebihannya adalah seperti yang sudah kita bahas bersama bahwa perusahaan PT adalah perusahaan yang sudah mengantongi badan hukum, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin walaupun ada pergantian milik perusahaan. Selain itu, para pemilik saham juga hanya bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkannya saja. Pemindahan kepemilikan saham dalam perusahaan PT juga bisa dilakukan secara mudah. Setiap perusahaan PT juga bisa mengembangkan usahanya dengan mudah karena sudah mendapatkan suntikan modal. Ditambah lagi, seluruh sumber modal PT juga akan dikelola oleh para ahli, sehingga akan lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya, kekurangan perseroan terbatas atau PT. Kekurangan dari mendirikan perusahaan PT adalah Anda harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Prosesnya pun cenderung lebih rumit dan sulit jika dibandingkan dengan pembentukan badan usaha lainnya. Selain itu, beberapa pemegang saham juga banyak yang menganggap bahwa perusahaan PT sering merahasiakan keuntungan yang didapatnya. Terlebih lagi, perusahaan PT juga akan dikenakan pajak karena PT adalah salah satu sumber subjek pajak negara. Selanjutnya ada unsur-unsur PT sebagai badan hukum. Yang pertama, organisasi yang teratur. Sebagai suatu bentuk organisasi yang teratur, maka dalam perusahaan PT juga harus memiliki organisasi perseroan yang di dalamnya terdapat rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan komisaris. Struktur ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketiga komponen ini nantinya yang akan menggerakkan perusahaan PT. Untuk itu, konsep organisasi ini harus bisa dilakukan dengan baik. Yang kedua, ada kekayaan tersendiri. Perusahaan PT memiliki bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana modal dasar ini terdiri dari semua nilai nominal
dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bisa bergerak ataupun diam. Kekayaan tersendiri ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk PT yang erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga, yaitu hanya sebatas kekayaan yang dikantongi oleh perusahaan. Yang ketiga, melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status perusahaan PT akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan mereka tergolong subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Ketentuan ini seperti yang sudah tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang selanjutnya memiliki tujuan sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan operasional usaha, maka perusahaan PT harus memiliki tujuan sendiri. Tujuan perseroan terbatas atau PT yaitu untuk menjalankan suatu perusahaan dengan model tertentu yang terbagi atas sebuah saham-saham yang dimana para pemegang saham atau persero ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri dalam persetujuan perseroan itu, atau dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan. Terus ada juga syarat umum pendirian perseroan terbatas, yaitu fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Yang kedua, fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga, nomor NPWP penanggung jawab. Yang keempat, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4 2 lembar berwarna. Yang kelima, fotokopi PBB tahun berakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Yang kedelapan, surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan atau khususnya luar daerah. 9. Kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah permukiman. Yang ke-10, siap disurvei. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut yang berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian PT atau perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang sudah dilindungi secara hukum dan modal di dalamnya bersumber dari sebagai saham atau perhimpunan modal. Itulah penjelasan lengkap tentang pengertian PT atau perseroan terbatas, lengkap dengan ciri-ciri, jenis, unsur, kelebihan dan kekurangan PT. Anda harus memahami seluruhnya jika Anda ingin membangun suatu perusahaan atau PT. Namun, hal lain yang harus Anda perhatikan adalah tentang laporan keuangan perusahaan, manajemen keuangan, atau hal lainnya yang menyangkut akuntansi perusahaan. Nah, Anda akan lebih mudah lagi dalam melakukan hal tersebut jika Anda menggunakan software akuntansi dan akurat online. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.